Halo, Selamat datang di sesi training kelompok 10. perkenalkan, saya Tasya Natania Chandra dan Perkenalkan, saya Jahari Fitri. kami akan menyampaikan materi training tentang gaining leadership of the group selama beberapa waktu ke depan. Yuk, kita lihat apa saja yang perlu teman-teman siapkan. Saat menonton video ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama, siapkan buku catatan untuk mencatat poin-poin yang penting. Karena di akhir video, akan diberikan form yang teman-teman perlu isi. Yang kedua, bawalah minuman dan camilan untuk menemani teman-teman dalam mempelajari video ini. Yang ketiga, jangan skip video ini ya, supaya teman-teman dapat memahami materi dengan menyeluruh. Yang terakhir, like video ini dan jangan lupa tersenyum. Selamat belajar! Pada tahap awal program pelatihan, kelompok perlu melihat trainer sebagai pemimpin yang kuat. Meskipun pembelajaran tidak bergantung pada trainer, program pelatihan aktif ini membutuhkan arahan dan bimbingan dari profesional. Yuk, kita simak materi yang pertama, yaitu setting group norms. Jadi, materi pertama adalah membahas mengenai setting group norms. Seorang trainer perlu menetapkan aturan kelompok. Aturan-aturan tersebut akan memperkuat jalannya training, sehingga aturan-aturan tersebut harus ditetapkan dengan kuat. Dalam setting group norms ini, terdapat 8 aturan yang secara aktif dapat membantu selama program training. Pertama, dorong trainee untuk mengekspresikan diri dengan jujur. Trainer dapat memberitahu kepada trainee keterbukaan ekspresi, ide, dan perhatian akan meningkatkan proses pembelajaran. Contohnya, trainer dapat mengatakan kepada trainee untuk silakan selama program training ini. Trainee dapat mengungkapkan pendapat-pendapat. Aturan yang kedua, meminta agar kerahasiaan tetap dijaga. Beritahu trainee bahwa segala kejadian dan percakapan yang terjadi dalam training ini bersifat rahasia. Contohnya, apabila ada orang-orang yang dikatakan atau dibicarakan selama sesi training, seorang trainee tidak perlu membicarakannya kepada pihak lain atau di luar program training. Aturan yang ketiga, mendesak pengambilan resiko. Sesi pelatihan adalah kesempatan bagi trainee untuk menjauh dari peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dorong trainee untuk dapat mempertimbangkan informasi-informasi dari sudut pandang orang lain. Dan trainee dapat mengambil resiko yang biasanya mereka pikirkan selama mereka memiliki peran tersebut. Contohnya, trainer dapat mengatakan, terkadang orang menghindar dari permainan peran karena mereka merasa tidak nyaman berakting di depan kelompok. Saya berharap Anda akan menemukan permainan peran yang cukup berguna untuk memeriksa perilaku Anda dalam berbagai situasi dan Anda akan merasa nyaman berpartisipasi dalam kegiatan yang direncanakan hari ini. Yang keempat, harapkan partisipasi dari semua trainee. Trainer dapat mengatakan kepada trainee untuk tidak menahan diri mereka selama program training. Karena jika trainee menahan diri mereka selama program training, maka para trainee akan sulit untuk bergabung dengan program training tersebut. Beritahu mereka bahwa trainer juga akan membuat opening exercise sehingga trainer dapat berkontribusi selama program training. Contoh yang dapat digunakan adalah trainer dapat mengatakan pada trainee, apakah Anda ingat ketika Anda masih menjadi siswa, bagaimana pertanyaan hanya dijawab oleh satu orang? Saya tidak ingin hal itu terjadi di sini. Saya punya kegiatan pengantar yang dirancang untuk Anda semua untuk berkontribusi sejak awal.
Aturan yang kelima, menginformasikan value dari subjek. Beritahu trainee bahwa mereka diharapkan untuk memberikan feedback satu sama lain dan semua komentar yang kita berikan maupun yang kita terima harus dianggap menjadi informasi yang berguna. Contohnya, trainee diberikan pelatihan keterampilan wawancara. Ketika trainee diberikan pelatihan tersebut, trainer akan meminta trainee untuk merekam dan kemudian teman-teman di kelompoknya diminta untuk memberikan feedback terkait dengan rekaman wawancara tersebut. Yang keenam, wajibkan trainee untuk duduk di tempat yang berbeda-beda di setiap sesi. Trainer dapat minta kepada trainee untuk duduk di tempat yang berbeda-beda di setiap sesinya. Dengan cara ini, trainee akan lebih banyak berkenalan dan bertemu dengan partisipan lain. Contohnya, trainer dapat mengatakan kepada trainee, kita akan bersama selama 2 hari. Untuk tempat duduk akan diatur. Yang ketujuh, yakinkan trainee bahwa pertanyaan mereka akan diterima dengan baik. Trainer mengharapkan kepada trainee untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka. Contoh yang dapat digunakan adalah trainer dapat mengatakan, jangan malu menanyakan suatu hal yang ada di pikiran, karena mungkin saja pertanyaan tersebut ada di benak partisipan lain. Aturan yang ke-8, menuntut ketepatan waktu. Memulai dan mengakhiri training secara tepat waktu. Contoh yang dapat digunakan adalah trainer dapat mengatakan kepada trainee setelah jam makan siang atau jam istirahat, semua trainee harus tepat waktu karena apabila ada satu trainee yang telat, maka hal tersebut akan mengganggu jalannya program training. Sebagai alternatif dalam membuat peraturan, trainer dapat mengajak para trainee untuk membuat peraturan mereka masing-masing. Trainer dapat meminta trainee untuk menambahkan aturan pada list yang sudah trainer buat. Trainer juga dapat bertanya kepada trainee mengenai aturan lalu menambahkan aturan yang sudah trainer buat seiring berjalannya diskusi. Pastikan trainer mengatur waktu yang cukup untuk kegiatan dengan salah satu cara yang tadi sudah disebutkan. Mari kita review ke-8 aturan yang sudah dijelaskan tadi. Aturan yang pertama, dorong trainee untuk mengekspresikan diri dengan jujur. Kata kuncinya adalah ungkapkan ide, pikiran, dan perasaan secara terbuka. Aturan yang kedua, meminta agar kerahasiaan tetap dijaga. Kata kuncinya adalah percakapan yang ada selama sesi training bersifat rahasia. Aturan yang ketiga, mendesak pengambilan risiko. Kata kuncinya adalah kesempatan untuk menjauh dari peran atau tanggung jawab sebelumnya. Dan yang keempat, harapkan partisipasi dari semua partisipan. Kata kuncinya adalah trainer dapat meminta kepada trainee untuk tidak menahan diri mereka selama sesi training. Aturan yang kelima, menginformasikan value dari subjek. Kata kuncinya adalah memberikan feedback. Yang keenam, wajibkan partisipan untuk duduk di tempat yang berbeda-beda di setiap sesi. Kata kuncinya adalah trainee duduk di tempat yang berbeda-beda sehingga trainee dapat bekerja sama dengan trainee lainnya. Aturan yang ketujuh, yakinkan trainee bahwa pertanyaan mereka akan diterima dengan baik. Mengharapkan trainee untuk bertanya jika mereka merasa bingung. Aturan yang ke-8, menuntut ketepatan waktu. Memulai dan mengakhiri program training secara tepat waktu. Nah, sekarang teman-teman akan belajar tentang controlling timing and pacing. Tetap semangat ya menyimak materi yang akan disampaikan rekan saya, Jihan. Sekarang, saya akan membawakan materi yang kedua. Kehilangan kendali waktu selama sesi training seringkali terasa seperti trainer kehilangan kendali kepemimpinan sesi. Baik trainee maupun trainer akan merasakan terorganisir ketika program tetap berjalan sesuai dengan agenda yang direncanakan. Ketika trainer menyampaikan materi dengan tempo yang sangat cepat, akan membuat trainee sulit untuk menyesuaikan tempo yang ada. Dan tidak boleh juga terlalu lambat, karena trainee
akan merasa bosan dan tidak memperhatikan apa yang sedang dibicarakan oleh trainer. Pastikan juga tidak ada waktu yang terbuang selama program training. Situasi yang pertama, jika trainee datang terlambat setelah jam makan siang atau jam istirahat. Alternatif yang dapat digunakan adalah mulailah tepat pada waktunya. Jika beberapa orang belum hadir di ruangan, awali sesi dengan diskusi atau kegiatan yang tidak memerlukan kehadiran anggota yang lengkap. Yang kedua, ketika trainee bingung dengan apa yang mereka lakukan dan instruksi yang diberikan tidak jelas. Alternatif yang dapat digunakan adalah berikan instruksi yang jelas dan tepat. Jika instruksi rumit, tuliskan dahulu poin-poin penting. Yang ketiga, mencatat poin-poin presentasi. Alternatif yang dapat digunakan adalah persiapkan poin-poin penting sebelumnya. Atau, mintalah trainee untuk mencatat informasi saat trainer presentasi dengan menulis poin-poin intinya saja. Mendistribusikan materi. Alternatif yang dapat digunakan adalah trainer dapat memberikan handout sebelum training tersebut berlangsung. Akan tetapi, jika handout tersebut diberikan ketika trainer sedang memberikan materi, hal tersebut akan menghabiskan waktu. Situasi yang kelima, mendemonstrasikan bagian dari keterampilan baru. Alternatif yang dapat digunakan adalah trainer dalam menyampaikan keterampilan baru atau materi yang baru perlu memperhatikan dan menekankan kata kuncinya saja, sehingga tidak menghabiskan banyak waktu. Situasi yang keenam, meminta subkelompok menjelaskan materi yang sama. Alternatif yang dapat digunakan adalah ketika seorang trainer membagi trainee ke dalam suatu kelompok yang diberikan satu topik, maka dari setiap kelompok tersebut tidak perlu semua kelompok maju untuk mengutarakan pendapatnya, melainkan hanya perwakilannya saja, terkecuali ada yang pendapat-pendapatnya berbeda dari kelompok tersebut. Yang ketujuh, membiarkan diskusi berlarut-larut. Alternatif yang dapat digunakan adalah mulailah training dengan menyatakan batasan waktu yang dimiliki trainer dan menyarankan beberapa waktu yang akan dipakai untuk sesi tanya jawab. Trainer juga perlu menekankan kepada trainee bahwa trainer perlu melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Situasi yang ke-8, menuntut partisipan untuk inisiatif memberikan suatu ide. Alternatif yang dapat digunakan adalah trainer dapat memilih secara acak dari trainee yang ada. 9. Bertanya kepada kelompok yang pasif. Alternatif yang dapat digunakan adalah trainer dapat meminta trainee untuk mengutarakan idenya atau menyampaikan jawabannya ketika seorang trainer itu menanyakan mengenai materi. Ketika tidak ada yang menjawab, trainer dapat meminta kepada trainee untuk menuliskan jawabannya. Mari kita review materi yang sudah saya sampaikan tadi. Pada intinya adalah seorang trainer menjadi pemimpin dalam sebuah training untuk dapat mengatur waktu, untuk dapat mengatur tempo dalam menyampaikan suatu materi, tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Sehingga materi yang disampaikan akan tersampaikan semua dan tujuan training yang ada bisa tersampaikan. A Japanese method to relax in 5 minutes. Every day, you are stressed about too many things: work, relationship, family, bills, other people's opinions. A certain amount of stress is normal and even necessary, but excessive stress can take a toll on your life and health. You're not going to believe what I'm about to tell you next. You can get rid of stress in no time at all. All you need to cope with anxiety and headache is just one method, a unique ancient Japanese technique. It takes less than 5 minutes and can be done about anywhere. To practice the technique, you should first understand that each finger of your hand represents a different feeling or attitude. Let's see exactly what. Here's your hand: thumb, index, middle, ring, and pinky.
The thumb helps combat emotions like anxiety and worry. The index can help you combat fear. The middle finger helps you control anger and resentment. The ring finger can help you fight depression and sadness. Also, it's responsible for making you more decisive. And the pinky helps to calm anxiety and increases optimism and confidence. This finger represents self-esteem. Let's repeat it again. Thumb, anxiety. Index, fear. Middle, anger. Ring, sadness. Pinky, self-esteem. Keep repeating it till you remember it. Now let's see how this unusual method works. To harmonize the life energy in the body, grasp the finger with the opposite hand, wrapping all the fingers and thumb around it. Now hold each finger for 1 to 2 minutes. You will know it's working when you feel a pulsating sensation. If you want to calm your mind, slightly press in the center of the palm with the thumb of the opposite hand and hold it for at least 1 minute. It will help you relieve stress, get rid of negative thoughts, and get peace of mind in the middle of the hustle and bustle. Practice this technique every day to stay calm and reestablish the balance within yourself. Remember that there are many other ways to cope with stress: exercise, yoga, massage, meeting friends, good music, and others. However, this Japanese technique is one of the best methods to revive yourself quickly. This method absolutely works wonders for everyone, regardless of age and gender. Nah, setelah selesai beristirahat sejenak, tentunya teman-teman semua sudah merasa lebih segar dan siap kan untuk mempelajari materi selanjutnya? Oleh karena itu, mari kita belajar bersama tentang increasing receptivity to your leadership dan handling problem situations. Kedua materi ini akan melengkapi pengetahuan kita tentang bagaimana menjadi pemimpin yang efektif bagi partisipan. Yuk, mari kita mulai. Kali ini kita akan belajar tentang komunikasi. Mengapa? Karena cara seorang trainer berkomunikasi akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana trainee menerima kepemimpinan trainer tersebut. Trainer perlu memperhatikan pemilihan kata dan pembawaan diri, terutama pada awal program pelatihan. Berikut ini terdapat 7 tips tentang cara berkomunikasi untuk mendapatkan penerimaan dari para trainee. Yang pertama, trainer dapat menyampaikan perasaan suka, seperti saya sangat senang atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk dapat mengenal para trainee. Yang kedua, memberikan hormat dan apresiasi kepada trainee. Misalnya, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara selama beberapa waktu ke depan. Yang ketiga, membahas kesamaan yang dimiliki trainer dan trainee. Contohnya, kita semua tahu bahwa situasi pandemi yang kita hadapi saat ini bukanlah hal yang mudah. Keempat, memberikan saran dan arahan kepada trainee secara tidak langsung. Seperti, saya akan memulai dengan mendengarkan pendapat Anda tentang hal ini. Yang kelima, menyatakan hal positif dari sudut pandang trainee yang berlawanan dari pendapat umum. Contohnya, terima kasih telah memberikan kami sudut pandang yang berbeda. Yang keenam, tekankan bahwa tidak apa-apa untuk tidak setuju dengan pendapat umum yang ada. Seperti, saya ingin Anda tahu bahwa tidak ada hal yang benar-benar pasti di sini. Yang ketujuh, sampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan trainee. Contohnya, saya ingin mengetahui hal apa yang akan Anda lakukan saat menghadapi situasi ini. Berikutnya, rekan saya Tasya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu handling problem situation. Jangan lupa mencatat ya. Ketika sedang memberikan program pelatihan, banyak hal yang tidak terduga yang dapat dilakukan oleh trainee. Trainer
mungkin saja akan berhadapan dengan trainee yang kurang bersahabat atau mengalami frustasi. Perasaan tidak bersahabat dan kurangnya minat dari trainee dapat menjadi tantangan bagi trainer. Mari kita pelajari lebih lanjut melalui contoh ini. Seorang pemimpin perusahaan mewajibkan semua karyawannya mengikuti training change management atau cara mengelola perubahan selama 4 jam. Setiap karyawan tanpa kecuali harus mengikuti pelatihan tersebut meski mereka belum tahu apakah skill yang mereka pelajari dapat digunakan dalam pekerjaan mereka. Tentunya, reaksi umum yang diberikan trainee terhadap training akan menjadi sangat negatif. Dan, trainee bisa saja menjadi tidak bersahabat terhadap trainer. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya cukup sederhana. Para trainee cenderung akan melampiaskan ketidakpuasan atau frustrasi yang mereka rasakan kepada trainer. Ada 3 hal yang mungkin trainee rasakan. Yang pertama, seperti pelajar yang tidak bersemangat. Yang kedua, seperti tahanan karena tidak memiliki pilihan. Yang ketiga, seperti wisatawan yang menganggap pelatihan sebagai waktu liburan. Sekarang, coba dihayati kembali. Ketika awal menonton video ini, kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Apakah seperti pelajar yang tidak bersemangat? Atau seperti tahanan karena terpaksa? Atau seperti wisatawan yang datang untuk beristirahat? Tentunya, saya harap tidak ketiganya ya. Nah, apa yang teman-teman pelajari dari refleksi singkat ini? Teman-teman boleh tuliskan pada Google Form yang akan diberikan di akhir video ya. Refleksi yang baru saja kita lakukan bertujuan untuk lebih mengerti posisi dan perasaan trainee saat datang ke program pelatihan. Untuk mengatasi hal tadi, pertama-tama trainer perlu menyadari bahwa seringkali trainee tidak datang ke program pelatihan dengan sukarela. Lalu, trainer dapat meminta trainee untuk mengidentifikasi dan menempatkan diri dalam kelompok sesama pelajar, sesama tahanan, atau sesama wisatawan. Dan, trainer dapat meminta mereka mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa Anda berada dalam kelompok pelatihan ini? Mengapa Anda merasa seperti seorang pelajar, seperti seorang tahanan, atau seperti seorang wisatawan? Apa yang bisa Anda dapatkan dari training lain? Dan yang terakhir, apa yang bisa Anda berikan kepada trainee lain atau kepada program pelatihan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat trainee semakin menyadari posisi mereka dan akan mengurangi rasa permusuhan terhadap trainer. Jadi, meski kegiatan ini akan menyita waktu, tetapi dengan membantu trainee menyadari posisinya, akan menjadikan pembelajaran ke depannya jauh lebih produktif. Selain menyadari kemungkinan trainee datang dengan terpaksa, trainer juga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi perilaku bermasalah dari trainee. Berikut ini, terdapat 9 perilaku umum yang mungkin ditunjukkan oleh trainee tertentu dalam program pelatihan. Yang pertama, monopolizing. Trainee yang terus-menerus berusaha memberikan jawaban terhadap segala sesuatu. Yang kedua, one-upping. Trainee yang berusaha menjadi lebih terampil dan berpengetahuan daripada trainee lain, bahkan trainer. Yang ketiga, complaining. Trainee yang terus-menerus menyebutkan kesalahan pada prosedur training. Yang keempat, intellectualizing. Trainee yang terus membenarkan ide dan keyakinan trainee lain secara berlebihan. Yang kelima, withdrawing. Trainee yang tidak berpartisipasi dan terkadang mengganggu kelompok. Yang keenam, arguing. Trainee yang secara vokal menyatakan ketidaksetujuan terhadap setiap ide yang tidak disetujuinya. Yang ketujuh, questioning.
Trainee yang menghentikan aliran presentasi dengan mengajukan pertanyaan secara terus-menerus. Yang ke-8, clowning. Trainee yang bercanda di waktu yang tidak tepat. Yang ke-9, distracting. Trainee yang menggunakan ponsel dan perangkat elektronik selama sesi berlangsung. Sampai di sini, apakah teman-teman dapat menangkap 9 perilaku tersebut? Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya ya, kenapa kita perlu memahami 9 perilaku tersebut? Oleh karena itu, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Bayangkanlah jika teman-teman adalah seorang trainer yang akan memberikan program training tentang teamwork kepada para kepala divisi dari sebuah perusahaan. Teman-teman membagi program training ke dalam 6 pertemuan dan teman-teman sudah berada pada pertemuan yang keempat, yang artinya masih ada 2 pertemuan lagi. Pada pertemuan yang keempat ini, para trainee sudah menunjukkan karakteristik yang mereka miliki masing-masing. Seorang trainee suka memberikan komentar yang menentang teman-teman. Seorang yang lain terus berusaha menunjukkan bahwa mereka lebih kompeten dari semua orang yang ada pada ruangan tersebut. Dan trainee lain terus-menerus memainkan handphonenya sambil tertawa. Sebagai seorang trainer yang telah berusaha menyusun program training dengan maksimal, apa yang teman-teman rasakan? Mungkin teman-teman merasa jengkel, sedih, putus asa, bahkan mempertanyakan kemampuan teman-teman. Tapi, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kunci menghadapi situasi tersebut adalah dengan tidak dimasukkan ke dalam hati. Trainer seharusnya tidak mengizinkan satu orang trainee untuk mengalihkan perhatiannya. Karena tanggung jawab seorang trainer adalah memberikan training kepada seluruh trainee. Salah satu cara untuk mengendalikan situasi adalah dengan secara berkala mengingatkan seluruh trainee untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Trainer juga dapat membuat beberapa peraturan baru dari waktu ke waktu untuk mencegah terjadinya masalah. Jadi, mengelola perasaan dan tetap memegang kendali adalah hal penting bagi kepemimpinan trainer secara keseluruhan. Sadarilah tantangan yang diberikan trainee dan berikan respons dengan suara yang hangat tapi tetap profesional. Terdapat 5 hal yang dapat diperhatikan trainer untuk tetap memegang kontrol dalam menghadapi konflik dengan trainee. Akuilah pandangan trainee yang bertentangan dengan trainer, dan berempatilah dengan perasaannya. Tunjukkan minat dengan menanyakan trainee untuk menjelaskan pandangannya lebih lanjut. Sebagai contoh, Anda punya poin yang baik. Apakah dapat dijelaskan lebih lanjut? Di sini, trainer dapat menghindari konflik dengan humor. Berhati-hatilah untuk tidak menyindir atau menggurui. Tempatkan diri seolah-olah lebih rendah dengan menggunakan humor. Misalnya, jangan pedulikan saya bukan manusia jika belum minum 12 kopi. Cobalah bangun hubungan dengan trainee di waktu istirahat. Saat trainer menunjukkan perhatian terhadap trainee, perilaku bermasalah kemungkinan akan hilang. Tempatkan trainee ke dalam kelompok. Minta juga pendapat dan komentar trainee lain. Misalnya, saya ingin mendengar dari trainee yang belum berbicara sejauh ini. Jika seorang trainee memberikan kritik terus-menerus terhadap trainee lain, temukan hal positif atau berikan penjelasan yang masuk akal atas apa yang sedang terjadi. Misalnya, saya setuju bahwa Jihan tampil kurang percaya diri, tetapi saya menyukai ide yang dimilikinya. Setelah kita mempelajari perilaku bermasalah apa saja yang mungkin ditunjukkan oleh trainee,
belum lengkap jika kita tidak mengetahui cara mengatasinya. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa situasi bermasalah yang dapat muncul dalam program pelatihan dan cara mengatasinya. Tetap mencatat ya teman-teman. Perilaku bermasalah yang pertama adalah memonopoli atau trainee yang terus-menerus berusaha memberikan jawaban terhadap segala sesuatu. Hal yang dapat dilakukan trainer adalah meringkas pendapat trainee, kemudian lanjutkanlah sesi pelatihan, atau ubahlah diskusi menjadi diskusi kelompok atau diskusi berpasangan. Kedua, trainee membahas hal yang tidak terkait dengan diskusi dalam jangka waktu yang panjang. Dalam mengatasi hal ini, trainer dapat meminta trainee untuk menyampaikan idenya pada akhir program, atau sampaikan secara langsung bahwa hal tersebut berbeda dengan yang sedang dibahas, dan mengingatkan kembali tentang tujuan diskusi. Yang ketiga, trainee yang sibuk bercakap-cakap dengan trainee lain. Cara mengatasinya dapat menggunakan metode nonverbal seperti melakukan kontak mata atau berjalan mendekati trainee tersebut. Selain itu, trainer dapat mengajukan pertanyaan kepada salah satu trainee untuk mendapatkan perhatian. Keempat, trainee yang terlalu banyak memberikan lelucon atau memberikan lelucon di waktu yang tidak tepat. Dalam hal ini, trainer dapat menanggapi dengan jawaban yang cepat dan melanjutkan sesi dengan segera, ataupun secara pribadi meminta trainer untuk mengurangi leluconnya. Perilaku bermasalah yang kelima yaitu trainee yang menyatakan ketidaksetujuannya secara terus-menerus. Atasilah hal ini dengan meringkas pandangan trainee dan meminta pendapat dari trainee lain. Trainer juga dapat menyetujui sebagian dari pendapat trainee tersebut, lalu menyatakan pendapat pribadinya. Yang keenam, trainee yang mengganggu jalannya program training. Misalnya, dengan mengetuk-ketukkan pensil ke meja atau memainkan ponselnya. Di sini, trainer dapat meminta trainee untuk menghentikan perilaku tersebut. Misalnya, meminta untuk menggunakan ponsel mereka hanya pada waktu istirahat. Selain itu, bisa juga memberikan sinyal nonverbal seperti melakukan kontak mata untuk mendapatkan perhatian trainee. Ketujuh, yaitu trainee yang melakukan pekerjaan lain selama program training. Untuk mengatasi hal ini, trainer dapat meminta trainee untuk beraktivitas secara berpasangan atau secara pribadi meminta trainer tersebut untuk berpartisipasi secara aktif. Yang kedelapan, trainee yang terlambat atau yang tidak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, trainer dapat mengingatkan kembali tentang jadwal yang telah ditetapkan. Lalu, trainer juga dapat melanjutkan program trainee, supaya trainee yang lainnya tidak menunggu hanya karena keterlambatan satu orang trainee. Perilaku bermasalah ke-9 adalah trainee yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam program training. Di sini, trainer dapat meminta trainee untuk menjadi pemimpin dalam kegiatan di kelompok, atau secara langsung mengajukan pertanyaan kepada trainee tersebut. Yang ke-10, trainee yang tertidur. Untuk mengatasi hal ini, trainer dapat berjalan di sekitar trainee tersebut tanpa terlihat ingin membangunkannya. Selain itu, trainer juga dapat memvariasikan suara
atau meminta trainee melakukan aktivitas fisik. Pada materi Increasing Receptivity to Your Leadership, kita telah mempelajari 7 tips dalam berkomunikasi. Yang pertama, menyampaikan perasaan suka. Yang kedua, memberi hormat dan apresiasi. Yang ketiga, menyampaikan kesamaan yang dimiliki. Yang keempat, memberi saran dan arahan secara tidak langsung. Yang kelima, menyatakan hal positif dari sudut pandang yang berlawanan. Yang keenam, menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar. Dan yang ketujuh, menyampaikan keinginan untuk bekerja sama. Selanjutnya, pada materi Handling Problem Situations, kita telah mempelajari 9 perilaku bermasalah, yaitu monopolizing, one-upping, complaining, intellectualizing, withdrawing, arguing, questioning, cloning, dan distracting. Yang terakhir, 5 hal yang dapat dilakukan trainer dalam menghadapi konflik dengan trainee. Yang pertama, tidak terjebak ke dalam perebutan kekuasaan. Yang kedua, menggunakan humor yang sopan. Yang ketiga, terhubung secara personal. Yang keempat, melibatkan trainee. Dan yang kelima, melindungi partisipan sesuai kebutuhan. Sampai di sini, teman-teman telah mengetahui perilaku bermasalah apa saja yang mungkin ditemukan dan cara mengatasinya. Tapi ingatlah, sebagai trainer, intervensi sebaiknya hanya dilakukan jika perilaku bermasalah tersebut berulang atau mempengaruhi seluruh program pelatihan. Oleh karena itu, berilah juga ruang pada trainee untuk merubah perilaku bermasalah mereka secara mandiri. Sebelum kita menyimak kesimpulan dari materi ini, teman-teman diingatkan untuk mengakses G-Form yang tertera di sini. Teman-teman temukan di description box. Untuk dapat menjadi trainer yang dapat memimpin training dengan efektif, penting untuk diingat bahwa pencegahan dan intervensi adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan kontrol. Maka, trainer perlu mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelumnya. Terdapat 4 hal yang sudah kita pelajari untuk dapat memimpin training dengan efektif. Yang pertama, menetapkan peraturan yang positif dan mencontohkan perilaku-perilaku tersebut sepanjang sesi. Hal ini akan membantu trainee untuk mengetahui hal apa saja yang harus diikuti. Yang kedua, mengontrol waktu dan kecepatan program pelatihan. Tujuannya untuk mencegah kebosanan dan membuat trainee tetap fokus pada isi program pelatihan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan trainee dan membangun suasana yang hangat tetapi tetap profesional. Yang keempat, mengetahui cara menangani situasi bermasalah. Pengetahuan tersebut dapat memberikan kredibilitas lebih terhadap kepemimpinan trainer, juga memungkinkan trainer untuk dapat berkonsentrasi dalam presentasi dan diskusi. Sekian video pemaparan dari kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan kakak asisten dosen yang sudah membimbing kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau perbuatan. Saya Jihan. Saya Tasya. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai bertemu di lain kesempatan.